Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Ahmad, Teknik Sipil Untak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi, Teknik Sipil Untak. Perkenalkan, nama saya Kristina Sri Rahayu, kelas B, Teknik Sipil Untak, Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Martono, kelas B Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 45 Untak, Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai definisi mekanika fluida. Definisi fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun. Mekanika fluida dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku serta perilaku fluida, cairan maupun gas. Jenis fluida terbagi menjadi dua, yaitu gas dan cairan. Yang gas itu tidak mempunyai permukaan bebas dan masanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimampatkan. Sedangkan cairan mempunyai permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volume serta tidak termampatkan. Lalu untuk macam-macam mekanika fluida, yaitu mekanika fluida dibagi menjadi dua kategori, yaitu dinamika fluida, contohnya aliran sungai, aliran darah dalam tubuh, dan statik fluida seperti dam, cairan dalam tangki. Intinya yang diam ya, itu yang statik. Nah, ini adalah contoh sketsa mekanika fluida. Di situ terdiri menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Terdapat rumus-rumusnya juga, bisa kita lihat dalam tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah perkembangan mekanika fluida. 1. Archimedes. Archimedes yang hidup di Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filosof. Berikut penemuan Archimedes. 1. Baut Archimedes. Baut Archimedes merupakan penemuan yang terkenal dan masih banyak digunakan untuk keperluan irigasi di seluruh dunia. 2. Cakar Archimedes. Cakar Archimedes adalah senjata kuno yang mirip kren, dilengkapi kait yang bisa mengangkat kapal keluar dari air dan membalikannya. 3. Prinsip Archimedes. Archimedes menyimpulkan bahwa sebuah benda yang dicelupkan dalam air akan mendapatkan gaya apung yang sama besar dengan berat cairan yang dipindahkan. Tokoh yang kedua, Evangelista Torricelli. Lahir 15 Oktober 1608 di Faenza, seorang fisikawan dan matematikawan Italia, penemu hidrodinamik dan mempelajari gerakan proyektil. Torricelli juga mahir sebagai pembuat peralatan, mengasah lensa, membuat teleskop besar dan kecil. Ia meninggal pada tanggal 25 Oktober 1647 di Florence.
Tokoh yang ketiga, Daniel Bernoulli, adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Lahir 8 Februari 1700 dan meninggal 17 Maret 1782. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan besaran dan satuan dalam mekanika fluida. Satuan adalah sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Satuan internasional SI merupakan satuan pengukuran baku yang ditetapkan oleh International Bureau of Weight and Measures BIPM dan berlaku universal. Satuan baku itu contohnya meter, second, kilogram, dan lain sebagainya. Satuan tidak baku itu seperti jengkal dan langkah, di mana setiap orang tentu memiliki panjang, jengkal, dan langkah yang berbeda. Besaran, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Besaran juga ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. SI tersebut digunakan dalam 7 besaran pokok yang akan dibahas selanjutnya. Satuan internasional SI tersebut digunakan dalam 7 besaran pokok yang akan dibahas selanjutnya. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Berikut tabel besaran pokok. Besaran turunan dan satuannya. Contoh, kecepatan dengan satuan meter persegi yang diturunkan dari besaran panjang atau waktu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut tabel besaran turunan. Apa itu dimensi? Dimensi adalah bentuk penulisan besaran menggunakan lambang satuan. Besaran pokok dengan kata lain merupakan cara menunjukkan besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Ciri-cirinya yaitu terdapat lambang besaran pokok yang diapit oleh kurung siku. Berikut tabelnya. Konsep dimensi besaran. Perhitungan dimensi tetap sama seperti perhitungan biasa, hanya saja menggunakan lambang yang diapit kurung siku. Jika nilai perkalian ditulis pangkat positif, sedangkan untuk pembagian ditulis pangkat negatif. Contoh sebagai berikut. Dan tabel beberapa satuan turunan dengan rumus dimensi. Pengukuran dan ketidakpastian. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu satuan. Kita ambil contoh, saat mengukur panjang pensil, tentu kita membutuhkan penggaris dan pensilnya.
bukan menggaris digunakan untuk melihat satuan panjang, sedangkan pensil merupakan benda yang akan kita cari tahu besarannya. Contoh pengukuran lainnya yaitu massa, menggunakan timbangan untuk mengetahui bobot badan, atau waktu yang diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, itu semua termasuk contoh membandingkan suatu besaran. Tapi hasil pengukuran juga tidak selamanya pasti. Antara alat ukur yang satu dengan yang lainnya bisa menyebabkan perbedaan hasil. Misalnya ketika kita mengukur suatu benda menggunakan penggaris dan jangka sorong, maka hasilnya bisa sama dan bisa juga ada perbedaan meski sedikit. Selain itu, faktor lainnya selain perbedaan alat ukur juga bisa karena dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Sekian dan terima kasih tentang penjelasan besaran dan